Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Chen Ping terdiam sejenak, lah tahu apa arti niat baik dari Master Istana keempat. Dengan dukungan dari 4 istana, kuil Lahi, melacak istana Dao Jahat akan jauh lebih mudah. Tetapi dia juga tahu bahwa ada banyak faksi di dalam kuil, dan kepala istana ketiga dan keenam tidak akan pernah menyerah. Saya bisa menyetujui penyelesaiannya. Chen Ping akhirnya mengangguk, tetapi tatapannya semakin tajam. Tetapi jika orang lain di kuil seagresif Master Istana keenam, saya, Chen Ping, tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Itu wajar. Yun Xiu mengangguk setuju, kepala istana keempat telah mengeluarkan perintah. Jika ada kepala istana yang mengganggu Anda lagi, mereka akan dianggap musuh istana keempat. Lagi pula, Master Istana keempat tahu kau sedang melacak istana Dao Jahat. Istana cabang di Pegunungan Angin Hitam. Memang masalah yang sulit. Jika kau membutuhkan intelijen atau tenaga, kirim saja pesan ke Master Istana keempat, dan dia pasti akan membantumu. Hati Chen Ping sedikit tergerak. Meskipun jaringan intelijen Acui luas, jaringan itu tidak sedalam fondasi kuil. Dia membungkuk dan berkata, kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Master Istana keempat dan Nona Yun Xiu. Yun Xiu tersenyum tipis, Tuan Chen, jaga baik-baik lukamu. Aku permisi dulu. Setelah berkata demikian, dia melesat dan lenyap di angkasa dalam sekejap bagaikan gumpalan asap hijau. Humazi menatap ke arah Yun Xiu pergi, lalu berseru takjub, pelayan ini sungguh tangguh. Dia seorang dewa bumi tingkat 9, kan, bahkan lebih kuat dari Master Istana ke-6. Chen Ping, apakah Master Istana keempat ini bisa diandalkan? Chen Ping menatap punggung Yun Xiu dan berkata, setidaknya untuk saat ini menguntungkan kita. Dia menatap Nan Batian dan Acui, matanya penuh permintaan maaf. Maafkan aku karena telah merepotkan kalian hari. Nan Batian melambaikan tangannya dan menyuapkan pil terakhir kepada Acui, Tuan Chen, apa yang Anda bicarakan? Anda adalah dermawan kami, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melindungi Anda. Cabang Istana Dao Jahat sangat berbahaya, bagaimana kalau saya ikut dengan Anda? Acui juga mengangguk dan berkata, gedung informasi punya jalur rahasia di Pegunungan Angin Hitam. Aku bisa minta mereka menjemputmu. Chen Ping merasakan kehangatan di hatinya dan menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja berbaikan, jadi istirahatlah. Dulu, aku bisa menangani urusan istana Dao Jahat sendiri. Jika Tuan Chen butuh bantuan, beritahu saja aku, kata Nan Batian. Chen Ping mengangguk, lalu pergi bersama Humazi. Chen Ping dan rekan-rekannya tidak pergi mencari cabang balai jalan jahat, karena dengan kekuatan mereka saat ini. Chen Ping tahu bahwa bahkan jika mereka menemukan cabang balai jalan jahat, mereka tidak akan dapat menyelamatkan jiwa keluarga Hu. Sekarang Chen Ping perlu meningkatkan kekuatannya, dan meningkatkannya dengan cepat. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya, Chen Ping harus tinggal di menara penekan iblis, sehingga kecepatan waktu akan memungkinkan Chen Ping meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun Chen Ping sedikit khawatir menggunakan menara penekan setan di penginapan dan meninggalkan Humazi sendirian untuk melindungi hukum. Lagi pula, sekarang banyak orang yang mengincarnya. Kalau ada yang menyerangnya saat dia sedang berlatih, pasti akan merepotkan. Maka Chen Ping membawa Humazi untuk mencari Mo Chen. Sekarang dia adalah murid tertua Sekte Pedang, jadi wajar saja baginya untuk tinggal di kediaman Mo Chen. Hari-hari pemulihan Chen Ping di rumah Mo Chen damai tetapi memuaskan. Kediaman Mo Chen terletak jauh di dalam hutan bambu di sisi barat kota Pedang Suci. Di halamannya, terdapat gubuk pedang kuno yang harum sepanjang tahun. Di ruang terbuka di depan gubuk, ratusan pedang kuno berkarat tertancap di tanah, membentuk hutan pedang yang unik. Konon,
Semua ini adalah pedang-pedang terbuang yang dikumpulkan Mo Chen dari reruntuhan medan perang atau sekte. Sekte yang runtuh saat ia berkelana keliling dunia di masa mudanya. La berkata, pedang bisa dibuang, tetapi jiwanya tak bisa dipatahkan. Melihat pedang terbuang itu seperti melihat jiwa pedang para pendahulu. Hanya dengan begitulah seseorang dapat memahami jalannya sendiri. Setiap pagi, Chen Ping akan menarik dan menghembuskan napas di hutan pedang untuk menyembuhkan lukanya. Ramuan yang ditinggalkan Yun Xiu sangat mujarab. Luka cakar di punggungnya telah sembuh dalam 3 hari. Roh jahat dan dingin yang merasuki tubuhnya pun berangsur-angsur menghilang di bawah kehangatan, jimat giok hangat pemberian Mo Chen. Yang lebih mengejutkannya ialah, dengan asupan energi pedang yang kaya dari hutan pedang, kekuatan spiritual dalam tubuhnya pun bersirkulasi makin lancar. Kemacetan yang tadinya tertahan di puncak level ke-7 alam abadi longgar, kini menunjukkan tanda-tanda mengendur. Fondasimu bagus, tapi teknik pengendalian pedangmu terlalu bergantung pada ledakan energi spiritual, sehingga kurang memiliki kelincahan yang seharusnya dimiliki seorang pendekar pedang. Mo Chen akan mengajar Chen Ping di paviliun pedang setiap sore. Dia tidak pernah menunjukkannya secara langsung, tetapi hanya duduk di dipan bambu, membelai pedang kayu hitam legam di tangannya, dan sesekali menunjukkan kelemahan dalam latihan pedang Chen Ping. Lihatlah bambu tua ini. Mo Chen mengangkat tangannya dan menunjuk sebatang bambu di luar jendela, yang bengkok karena angin kencang. Saat angin datang, ia bengkok, saat angin pergi, ia lurus. Kelihatannya lemah, tetapi sebenarnya sangat ulet. Hal yang sama, seharusnya berlaku untuk pedang. Kekerasan tidak bisa bertahan lama, dan kelembutan tidak bisa dipertahankan. Hanya dengan menggabungkan kekerasan dan kelembutan, seseorang dapat bergerak bebas dan fleksibel. Chen Ping mengamati dengan saksama dan melihat bahwa bambu hijau itu tampak akan patah kapan saja saat diterpa angin kencang, tetapi bambu itu selalu dapat sedikit menekuk saat angin sedang kencang-kencangnya, sehingga mengurangi sebagian besar kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan pedang pembunuh naga di tangannya berdengung. Jurus pedang yang awalnya kuat dan mendominasi tiba-tiba menjadi lincah. Cahaya pedang berayun bagai bayangan bambu, terkadang menusuk lurus bagai ujung rebung yang menembus tanah, dan terkadang menebas mendatar bagai daun bambu yang tersapu angin. Wah, itu menarik. Mata Mo Chen berbinar penuh persetujuan. Jalannya pedang tidak memiliki aturan baku. Mereka yang terjebak dalam tekniknya disebut pengrajin, dan mereka yang sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pedang disebut master. Ilmu pedangmu sebelumnya terlalu terobsesi dengan menebas, tetapi kau lupa bahwa pedang juga bisa menjerat, melingkari, dan melucuti. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya dan pedang perunggu di samping sofa bambu terangkat ke udara dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Chen Ping. Pedang ini tampak lambat, tetapi mampu menghalangi semua sudut penghindaran Chen Ping. Jantung Chen Ping bergetar hebat, dan tanpa sadar dia ingin menangkisnya dengan kekuatan kasar, namun tiba-tiba dia teringat kata-kata Mo Chen, dan dengan putaran pergelangan tangannya yang tajam, pedang pembunuh naga melilit pedang perunggu itu seperti ular roh. La meluncur pelan di sepanjang punggung pedang dan benar-benar mengalihkan kekuatan pedang perunggu itu ke samping. Saat kedua pedang bersilangan, ia memutar pergelangan tangannya lagi, dan bilah pedang itu mengarah langsung ke gagang pedang perunggu. Ding! Pedang perunggu itu jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Chen Ping berdiri di sana dengan linglung. Kesadaran yang baru saja ia dapatkan bagaikan sebuah pencerahan. La merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, dan hambatan di tingkat ke-7 alam abadi tersebar pun hancur. Kekuatan yang bahkan lebih dahsyat memenuhi anggota tubuh dan tulangnya tingkat ke-8 alam abadi tersebar. Terobosan. Humazi memperhatikan dari samping, tertegun. Baru beberapa hari, Chen Ping, kecepatan kultivasimu sungguh tak manusiawi.
Mo Chen berdiri, berjalan ke arah Chen Ping, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum puas. Lumayan, kau langsung paham. Pemahamanmu jauh lebih baik daripada pemahamanku dulu. Pada saat ini, seorang murid sekte pedang bergegas masuk ke halaman, berteriak penuh semangat, "Kakak Tuan Mo Chen, turnamen ilmu pedang kota suci yang diadakan sekali dalam 1 abad akan segera dimulai. Semua sekte besar sedang mendaftar." Pikiran Chen Ping tergerak, dan dia bertanya, apa sebenarnya kompetisi ilmu pedang ini? Murid sekte pedang menjelaskan kompetisi pedang kepada Chen Ping. Turnamen ilmu pedang. Hu masih menggosok-gosok tangannya. Kedengarannya ramai sekali. Chen Ping, ayo kita ikut. Chen Ping menatap Mo Chen, namun melihat dia sedikit mengernyit, dan tampak tidak bersemangat, dan dia tidak tahu mengapa. Beberapa hari kemudian, berita tentang konferensi ilmu pedang menyebar ke seluruh kota pedang suci. Semua sekte besar mendaftar satu demi satu, dan bahkan beberapa keluarga pembudidaya pedang yang berjarak ribuan mil mengirimkan orang untuk hadir. Para murid sekte pedang tak kuasa menahan diri lagi. Ling Xue dan beberapa murid inti lainnya bahkan menghampiri Mo Chen dan memohon padanya untuk ikut serta. Tuan, ini kesempatan sekali seumur hidup. Sekalipun kita tidak bisa naik peringkat, kita masih bisa melihat ilmu pedang. Sekte lain, kata Ling Xue dengan sungguh-sungguh. Mo Chen terdiam cukup lama, lalu akhirnya menggelengkan kepala. Kekuatanmu masih dangkal. Konferensi ini penuh dengan bakat terpendam. Banyak sekte akan melakukan apa saja untuk naik pangkat. Naik pangkat hanya akan membawamu pada kematian yang sia-sia. Tapi, Ling Xue ingin membantah, tetapi dipotong oleh Mo Chen. Terutama Villa Pedang Lahi, suara Mo Chen semakin dalam. Mereka punya dendam lama terhadap sekte pedang kita. Murid-murid mereka dikenal kejam dan tak kenal ampun. Jika kita bertemu mereka di konferensi, mereka tak akan menunjukkan belas kasihan. Chen Ping mendengar tentang Villa Pedang Lahi dan tahu bahwa ketika dia memasuki kota, Ling Xue mengikuti Qin Feng dari Villa Pedang Lahi untuk berkompetisi dalam keterampilan pedang dan berjuang demi hidupnya. Jika saya tidak mengambil tindakan sendiri, salah satu dari keduanya akan mati. Ini, guru. Chen Ping melangkah maju, tatapannya penuh tekad. Murid ini bersedia mewakili sekte pedang dalam kompetisi. Kau, Mo Chen menatapnya, meskipun kau telah menembus level ke-8 alam abadi longgar, murid inti Villa Pedang Ilahi setidaknya berada di level ke-4 alam abadi duniawi. Kau naiklah. Murid tahu bahayanya, tapi justru itulah alasan kita harus pergi. Chen Ping berkata tulus, kalau kita mundur saja, orang akan menganggap sekte pedang pengecut dan bisa ditindas. Lagi pula, murid ingin memanfaatkan konferensi ini untuk mengasah ilmu pedangnya. Ling Xue juga menimpali, ya, guru, kakak senior Chen mengalami kemajuan pesat, mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Kami juga bersedia pergi. Meskipun kami tidak bisa bermain, kami masih bisa mendukung kakak senior Chen. Murid-murid lainnya juga mengangguk, mata mereka penuh dengan antisipasi. Mo Chen menatap sorot mata penonton yang bersemangat, lalu menatap wajah Chen Ping yang penuh percaya diri, dan akhirnya mengalah. Baiklah, karena kau bersikeras pergi, maka terserah padamu. Tapi ingat, keselamatan adalah yang utama. La menoleh ke Chen Ping dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi, saya akan mendaftarkan kalian, Tetapel. Dengarkan, ada 3 aturan ketat untuk konferensi ini. Pertama, kalian hanya boleh menggunakan ilmu pedang, dilarang menggunakan sihir, senjata sihir, atau kekuatan eksternal. Kedua, kalian harus membawa senjata kalian sendiri, tetapi harus pedang. Dan ketiga, begitu kalian naik ke panggung, hidup dan mati diserahkan pada takdir, dan tak seorang pun boleh ikut campur. Terutama jika kau bertemu seseorang dari Villa Pedang Lahi, Mo Chen menekankan, teknik pedang pembelah langit. Mereka luar biasa kuat,
dan setiap gerakannya mematikan. Jika kau merasa tidak bisa mengalahkan mereka, segera akui kekalahan dan jangan mencoba keras kepala. Menyelamatkan nyawamu adalah hal terpenting. Chen Ping mengangguk dan berkata, "Murid, saya mengerti." Melihat penampilan Chen Ping yang tenang, Mo Chen merasa lega, tetapi juga agak khawatir. Dia tahu bahwa kompetisi pedang ini tidak akan semudah kelihatannya. Orang-orang dari Villa Pedang Lahi mungkin telah menunggu untuk memberikan pukulan mematikan kepada sekte pedang di konferensi. Beberapa hari kemudian, kompetisi ilmu pedang dimulai. Lapangan seni bela diri di kota pedang suci sudah dipenuhi orang. Di tengah alun-alun yang dilapisi lempengan batu biru, arena giok putih dengan radius 100 kaki tergantung di udara. Dan tepi arena diukir dengan pola pedang yang padat. Cahaya keemasan samar berpendar di bawah sinar matahari. Inilah formasi pengunci jiwa yang dengan tekun disusun oleh para penguasa kota Sword Saint City. Formasi ini tidak hanya dapat mencegah cedera para penonton akibat pertarungan, tetapi juga memenjarakan semua kekuatan magis, memastikan bahwa para kontestan hanya bisa menang atau kalah berdasarkan kemampuan pedang mereka. Puluhan panggung pengamatan dibangun mengelilingi alun-alun, bersandar di lereng gunung, dengan bendera berbagai sekte utama berkibar tertiup angin. Di panggung VIP teratas, pemimpin kota pedang suci duduk di tengah, mengenakan jubah ungu. Di sebelah kirinya duduk beberapa pria tua berambut putih dan berjanggut, semuanya adalah ahli pedang yang sangat dihormati di kota. Di sebelah kanan adalah para pemimpin atau tetua dari berbagai sekte besar. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Qin Lai, pemilik Villa Pedang Lahi, mengenakan jubah ular piton merah tua, dengan pedang panjang hitam. Legam tergantung di pinggangnya, matanya setajam elang, dan ia mengobrol serta tertawa bersama beberapa tetua di sampingnya, alisnya penuh kebanggaan. Sudah dengar, kali ini, Villa Pedang Lahi telah mengirimkan 3 murid inti. Pemimpinnya, Zhao Jingfeng, konon telah menguasai teknik pedang pembelah langit, hingga tingkat ke-7, mencapai tingkat ke-6 alam abadi bumi. Dia praktis, tak tertandingi di antara generasi muda. Tidak hanya itu, ada juga Li Hanjiang dari Sekte Pedang Bintang 7, yang pedang penghubung Bintang 7-nya begitu hebat sehingga konon ia pernah menebas pohon pinus berusia 1000 tahun hanya dengan satu tebasan. Aku yakin Zhao Jingfeng pasti juara kali ini. Lihat auranya, tak ada yang berani menatapnya langsung saat dia berdiri di sana. Diskusi dari para penonton melonjak bagai air pasang, dan mata ribuan kultivator terfokus pada pintu masuk di sisi timur arena, tempat para kontestan dari berbagai sekte bersiap masuk. Chen Ping mengenakan kemeja kain biru pudar dan tampak agak tidak pada tempatnya berdiri di tengah kelompok pengikut sekte pedang. Ling Xue dan yang lainnya mengenakan jubah putih standar sekte pedang, tetapi ia masih mengenakan pakaiannya yang biasa. Pedang pembunuh naga yang tampak biasa di pinggangnya tampak lebih polos dan sederhana dengan latar belakang berbagai pedang indah di sekelilingnya. Kakak senior Chen, lihat ke sana. Ling Xue diam-diam menyentuh lengan Chen Ping dan menunjuk ke arah tim Villa Pedang Lahi yang tidak jauh dari sana. Saya melihat 3 pemuda berbaju zirah perak mengelilingi seorang pria berbaju merah. Pria itu memiliki alis tajam dan mata yang cerah, serta senyum angkuh di bibirnya. Dia adalah Zhao Jingfeng. Seolah merasakan tatapan Ling Xue dan berbalik. Tatapannya menyapu Chen Ping seolah-olah sedang menatap benda tak berarti. Lalu ia tersenyum sinis dan berkata kepada rekan seperguruannya di sampingnya, Sekte Pedang benar-benar mengirim sampah tak berguna dari alam abadi longgar untuk menambah jumlah murid kali ini. Sepertinya mereka benar tidak punya orang lain. Para murid di dekatnya langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga para murid Sekte Pedang. Wajah Ling Xue memucat karena marah, dan tangan yang memegang gagang pedang sedikit gemetar, itu keterlaluan. Namun,
Chen Ping tetap tenang dan hanya berkata, terserah mereka mau mengatakan apa. Chen Ping memperhatikan bahwa di Villa Pedang Lahi, Qin Feng, yang sedang bersaing dengan Ling Xue dalam keterampilan pedang, tidak berada di barisan murid, tetapi duduk di kursi depan. Saudara Chen, Qin Feng adalah putra pemilik rumah bangsawan, jadi dia punya status tinggi. Dia tidak akan naik panggung untuk pertarungan seperti ini. Dia mungkin takut terluka. Ling Xue mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping mengangguk. Saudara generasi kedua yang takut akan ini dan itu tidak akan punya masa depan. Pada saat ini, sebuah bel berbunyi di tengah alun-alun, 3 panjang dan 2 pendek, yang merupakan sinyal dimulainya pertemuan. Penanggung jawab kota pedang suci perlahan berdiri, suaranya menggema di seluruh alun-alun melalui energi spiritual. Sekali dalam 1 abad, kontes pedang suci. Kita berkumpul di sini hari ini untuk saling belajar dan mengasah keterampilan kita. Dengan ini saya tegaskan 3 hukum besi. Pertama, tidak ada sihir atau senjata sihir, hanya pedang yang dapat menentukan pemenang. Kedua, berhenti ketika saatnya tepat. Hidup atau mati adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ketiga, di arena, pemenangnya adalah raja. Sekarang, silakan undang kontestan dari setiap sekte untuk masuk. Saat penguasa kota selesai berbicara, tirai cahaya di pintu masuk perlahan terbuka, dan murid dari berbagai sekte berjalan ke panggung satu per satu. Total ada 64 kontestan, dibagi menjadi 32 grup, yang bertanding secara berpasangan, dan pemenangnya melaju ke babak berikutnya. Nama Chen Ping menduduki peringkat ke-10, sedangkan lawannya adalah murid dari sekte Liu Yun yang telah mencapai alam abadi duniawi tingkat ketiga. Chen Ping, hati-hati. 13 jurus Liu Yun, dari sekte Liu Yun terkenal cepat. Mo Chen berjalan ke sisi Chen Ping dan berbisik padanya. Chen Ping mengangguk, "Tuan, jangan khawatir." Saat dia melangkah ke atas ring, tiba-tiba terdengar bisikan dari penonton. Apakah itu kontestan dari sekte pedang? Dia terlihat sangat muda. Kudengar dia berada di level ke-8 alam abadi lepas. Di antara 64 orang, level kultivasinya mungkin yang paling rendah, kan? Wang Chong dari sekte Liu Yun adalah Dewa Bumi kelas 3. Pertandingan ini mungkin sudah pasti. Melihat Chen Ping naik ke atas panggung, Wang Chong tersenyum percaya diri dan berkata, "Saya Wang Chong dari sekte Liu Yun. Saya ingin menanyakan nama Anda, saudara." Chen Ping. 2 kata sederhana, tidak rendah hati atau sombong. Mata Wang Chong berkilat tidak senang, merasa Chen Ping terlalu sombong. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menghunus pedangnya, mengubahnya menjadi aliran cahaya dan menusukkannya ke jantung Chen Ping. Ambi. Cahaya pedang itu bagaikan air, mengambang dan tak menentu, yang merupakan jurus awal dari 13 gaya awan. Yang mengalir, awan menggulung matahari terbenam. Kerumunan di bawah panggung hanya melihat kilatan bayangan putih. Pedang Wang Chong sudah berada di depan Chen Ping, tetapi Chen Ping masih berdiri di sana, tampaknya tak berdaya. Sudah berakhir, Chen Ping mungkin akan kalah. Kau terlalu sombong, iya. Kau bahkan tidak menghunus pedangmu. Ling Xue sangat gugup hingga dia menutup matanya. Tepat ketika ujung pedang hendak menyentuh pakaian Chen Ping bergerak. La tidak menghunus pedangnya, melainkan hanya sedikit memutar tubuhnya, seperti pohon willow yang tertiup angin. Gerakannya tampak lambat, tetapi ia berhasil menghindari pukulan mematikan itu. Pada saat yang sama, dia menempelkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya dan dengan ringan menjentikkan punggung pedang Wang Chong, menggigit. Setelah suara renyah, Wang Chong merasakan kekuatan aneh mengalir di sepanjang pedang. Pergelangan tangannya tiba-tiba mati rasa, dan pedang itu terangkat tak terkendali.
Perubahan mendadak ini sangat mengejutkan Wang Chong, lah segera menyimpan pedangnya dan kembali untuk membela diri, hanya untuk melihat Chen Ping mendekat seperti hantu, ujung jarinya memancarkan cahaya keemasan samar. Saat menunjuk ke pergelangan tangannya yang memegang pedang, jantung Wang Chong berdebar kencang. Jari yang tampak biasa saja ini menghalangi semua kemungkinannya untuk mengubah taktik. Dia hanya bisa melonggarkan gagang pedangnya secara tiba-tiba, membiarkannya jatuh ke tanah, sambil mundur cepat. Untuk menciptakan jarak, namun apakah Chen Ping akan memberinya kesempatan? Chen Ping melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kirinya, diikuti dengan kaki kanannya. Seluruh tubuhnya tampak menempel di belakang Wang Chong, dan tangan kirinya dengan lembut bertumpu di bahu Wang Chong. Terima kasih. Suara tenang terdengar di telinga Wang Chong. Wang Chong merasakan kekuatan lembut namun tak tertahankan datang darinya. Tubuhnya tanpa sadar terhuyung ke depan beberapa langkah dan ia hampir jatuh dari panggung. Baru setelah ia berdiri kokoh, ia tersadar. Melihat pedang pembunuh naga Chen Ping masih terselip di pinggangnya. Wajahnya pucat pasi. Saya kalah bahkan tanpa bisa mengeluarkan pedang lawan. Penonton seketika terdiam, semua orang tercengang oleh pemandangan yang luar biasa ini. Sesaat kemudian, tepuk tangan meriah pun terdengar. Cepat sekali gerakannya, teknik jari macam apa itu? Bahkan bisa menangkis gerakan pedang dari alam abadi bumi. Chen Ping ini sungguh hebat. Ling Xue dan yang lainnya melompat kegirangan. Humazi menepuk pahanya dan tertawa, aku tahu anak ini punya trik. Mo Chen berdiri di antara penonton, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, lalu berubah menjadi kelegaan. Dia menyadari bahwa gerakan yang baru saja dilakukan Chen Ping adalah menginjak salju tanpa meninggalkan jejak. Milik Sekte Pedang, tetapi penampilan Chen Ping lebih indah, dan bahkan memiliki beberapa pesona dari langkah udara. Terbang, dan jari itu telah membawa transformasi niat pedang secara ekstrim. Kelihatannya seperti jari, tetapi sebenarnya mengandung energi pedang yang tajam. Zhao Jingfeng sedikit mengernyit sambil memperhatikan dari bilik VIP, lah berkata kepada rekan seperguruannya di sebelahnya, cukup menarik. Gerakan tubuh dan teknik jari anak ini cukup bagus, tapi sayangnya tingkat kultivasinya terlalu rendah. Rekan seperguruannya yang lebih muda menimpali, saudaraku, apa yang kau katakan itu benar. Itu hanya metode yang tidak lazim. Jika dia bertemu dengan teknik pedang pembelah langit milikmu, sifat aslinya akan terungkap. Zhao Jingfeng mencibir, tidak berkata apa-apa lagi, dan mengalihkan pandangannya kembali kering. Beberapa pertandingan berikutnya berjalan tanpa insiden, dengan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Biasanya menang, hanya beberapa duel yang cukup seru, yang mengundang sorak-sorai penonton. Tak lama kemudian, tibalah giliran Zhao Jingfeng untuk bermain. Lawannya adalah murid alam abadi bumi tingkat 3 dari Sekte Pedang Besi. Begitu keduanya bertarung, Zhao Jingfeng menggunakan teknik pedang pembelah langit. Saat ia mengayunkan pedangnya, terdengar suara siulan tajam yang membelah udara. Setiap serangan terasa kuat dan berat, dan ada kilatan petir samar di bayangan pedang. Jurus pedang murid Sekte Pedang Besi memang kuat, tetapi kurang fleksibel. Hanya dalam 3 jurus, Zhao Jingfeng berhasil menepis pedangnya dan ujung pedangnya mengenai tenggorokannya. Menyerah. Wajah murid Sekte Pedang Besi memucat dan dia berteriak cepat. Zhao Jingfeng mencabut pedangnya, memandang sekeliling panggung, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Chen Ping. Dengan rasa provokasi yang kuat, Chen Ping hanya melirik ke belakang dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Setelah putaran pertama kompetisi, di antara 32 murid yang maju, hanya Chen Ping yang berada di alam abadi yang tersebar. Hal ini membuat banyak orang menatapnya dengan kagum. Lagi pula, bukan kebetulan ia bisa memasuki babak kedua dengan level ke-8 Luz Immortal Realm. Setelah pertempuran ini, nama Chen Ping juga menyebar di kota pedang suci.
Putaran kedua akan diadakan 3 hari kemudian. Setelah putaran penyaringan pertama, para kontestan yang tersisa merupakan yang terbaik dari sekte mereka masing-masing, dan kekuatan mereka telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lawan Chen Ping adalah seorang murid dari sekte Liehuo bernama Zhang Kuang, yang telah mencapai tingkat keempat. Alam abadi bumi dan menguasai teknik pedang Liehuo dengan sempurna. Jurus pedangnya membawa gelombang udara panas yang konon mampu melelehkan besi halus. Wah, beruntung sekali kamu bisa lolos ke babak kedua. Kalau kamu ketemu aku, sialnya kamu. Zhang Kuang memegang pedang panjang berwarna merah di tangannya, dengan nyala api samar yang masih menyala di pedang tersebut. Jelas sekali itu adalah harta karun yang mengandung kekuatan spiritual atribut api. Chen Ping tetap tenang dan perlahan menghunus pedang pembunuh naga. Saat pedang itu terhunus, tak terdengar suara gempa bumi, hanya suara dengungan pelan, bagaikan seekor naga yang sedang tidur dan terbangun. Namun Humasi, yang akrab dengan pedang pembunuh naga, tahu betapa mengerikan kekuatan yang terkandung dalam suara dengungan yang tampaknya biasa itu. Oh, apakah kamu akhirnya bersedia menghunus pedangmu? Zhang Kuang melengkungkan bibirnya membentuk senyum dingin. Sayangnya, pedangmu hanya akan menjadi besi tua. Di hadapanku, sebelum selesai berbicara, ia sudah mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang merah itu bagaikan naga api yang muncul dari laut, menerjang Chen Ping dengan gelombang panas yang bergulung-gulung. Orang-orang yang berada di bawah panggung hanya merasakan gelombang udara panas yang menerjang ke arah mereka, dan banyak pendeta dengan tingkat kultivasi rendah bahkan secara tidak sadar mengambil beberapa langkah mundur. Api yang dahsyat, teknik pedang api, ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kalau begitu, Chen Ping mungkin dalam masalah. Kekuatan spiritual alam abadi yang tersebar tidak akan mampu menahan kobaran api ini. Menghadapi pedang kuat ini, Chen Ping tidak mundur melainkan maju. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit, dan pedang pembunuh naga menggambar lengkungan aneh di udara, seperti seekor antelop yang menggantungkan tanduknya, tidak meninggalkan jejak. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, naga api yang tampaknya ganas itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya, dan sebagian besarnya langsung hancur. Apa? Zhang Kuang merasa ngeri, belum pernah melihat seseorang melarutkan teknik pedang apinya semudah itu. Sebelum dia sempat bereaksi, pedang Chen Ping telah muncul seperti ular berbisa dari lubang, menunjuk langsung ke pergelangan tangannya. Sudut pedang ini sangat rumit dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Zhang Kuang hanya bisa menjatuhkan pedangnya secara tiba-tiba, dan pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan menghantamkannya ke dada Chen Ping dengan kekuatan spiritual yang membara keras. Dia tahu bahwa ilmu pedangnya tidak sebaik lawannya, jadi dia ingin mengandalkan keterampilannya untuk bertarung. Cahaya dingin melintas di mata Chen Ping, dan tubuhnya berputar seperti gasing. Sambil menghindari tinju itu, ia mengayunkan pedang pembunuh naga. Tertawa, pedang itu berkilat, dan lengan baju Zhang Kuang terpotong rapi, dan noda darah muncul di lengannya. Jika dia tidak segera mundur, pedang ini akan mematahkan seluruh lengannya. Zhang Kuang terkejut dan marah, mundur beberapa langkah, menutupi lukanya, menatap Chen Ping dengan ketakutan di matanya. Kau, apa asal-usul ilmu pedangmu? Chen Ping tidak menjawab, tetapi berdiri di sana dengan pedang di tangan, dan berkata dengan tenang, apakah kamu masih ingin bertarung? Zhang Kuang menatap pedang besi yang tampak biasa di tangan Chen Ping, lalu menatap luka di lengannya, dan akhirnya menggertakkan giginya, aku menyerah. Setelah berkata demikian, dia mengambil pedang di tanah dan berjalan meninggalkan panggung karena malu. Tepuk tangan meriah kembali terdengar dari hadirin. Kemenangan lain dengan satu pedang. Chen Ping terlalu kuat. Seorang kultivator alam Sanxian tingkat 8 mengalahkan seorang kultivator alam Dixian tingkat 4. Ini sungguh bertentangan dengan kehendak surga.
Saya sekarang agak yakin dia bisa bertahan sampai akhir. Di meja VIP, alis Qin Lai berkerut semakin erat, lah berkata kepada Zhao Jingfeng di sampingnya, ilmu pedang Chen Ping sangat aneh. Kelihatannya biasa saja, tetapi ia selalu berhasil mengalahkan orang yang ceroboh dengan kepintarannya. Jika kau bertemu dengannya, jangan gegabah. Zhao Jingfeng berkata dengan nada tidak setuju, jangan khawatir, Tuan. Ini hanya taktik oportunis. Jika kita benar-benar bertarung langsung, dia tidak akan mampu menangkis satu pedang pun dariku. Anak ini tidak hanya memiliki ilmu pedang yang hebat, tetapi niat pedangnya juga sangat kuat. Aku pernah mengalaminya sebelumnya. Jangan ceroboh, awas terbalik di parit. Qin Feng menatap Chen Ping dan teringat saat ia beradu ilmu pedang dengan Ling Xue di gerbang kota. Chen Ping menyerang dengan semburan ilmu pedang, memisahkan mereka berdua. Jangan khawatir, Tuan Muda. Zhao Jingfeng mengangguk. Dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, Zhao Jingfeng masih tak terhentikan. Mengandalkan teknik pedang, pembelah langit yang dominan, ia mengalahkan dua lawan dari alam abadi bumi tingkat 4 secara berturut-turut dan melaju ke perempat final. Li Hanjiang dari Sekte Pedang 7 Bintang juga tampil gemilang. Pedang terhubung 7 bintang, miliknya sulit ditebak, dan ketujuh bayangan pedangnya seperti biduk, saling terkait, sehingga menyulitkan lawan untuk bertahan, lah juga maju dengan mulus. Di perempat final, lawan Chen Ping adalah seorang murid dari lembah es, yang telah mencapai tingkat kelima alam abadi duniawi dan teknik pedang es-nya dapat membekukan kekuatan spiritual lawan. Setelah pertandingan dimulai, sang murid mengayunkan pedangnya dan menciptakan awan kabut es yang menyelimuti seluruh arena. Di tengah kabut es, kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping bagaikan tetesan air hujan, membawa serta hawa dingin yang menggigit. Orang-orang di bawah panggung hanya melihat sosok Chen Ping muncul dan menghilang dalam kabut es, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Saat pedang pembunuh naga diayunkan, ia selalu dapat menghancurkan kerucut es yang datang dengan akurat. Ke manapun cahaya pedang itu lewat, kabut es akan otomatis menghilang, mencegahnya mendekat. Apakah ini domain pedang? Seorang master pedang berseru kaget. Domain pedang adalah ranah yang hanya bisa dipahami oleh para kultivator pedang di alam abadi bumi. Mereka dapat memengaruhi lingkungan sekitar dengan niat pedang mereka sendiri dan membentuk domain yang unik. Tetapi Chen Ping jelas hanya berada di level ke-8 alam abadi longgar, bagaimana mungkin dia bisa memahami domain pedang? Saat semua orang terkejut, tiba-tiba terdengar teriakan dari kabut es. Kemudian, kabut es itu menghilang, memperlihatkan murid lembah es itu memegangi dadanya dan terhuyung mundur. Darah mengucur dari sudut mulutnya, pedang panjang di tangannya telah patah menjadi dua bagian. Chen Ping berdiri di sana memegang sebilah pedang, bilahnya masih berkilau dan bersih seperti baru, seolah-olah belum pernah digunakan. Aku menyerah. Murid lembah Hanbing mengucapkan 3 kata ini dengan susah payah, berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tingkat ke-8 dari alam abadi yang tersebar, memahami wilayah pedang, dan mengalahkan tingkat ke-5 dari alam abadi duniawi. Ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai melawan kehendak surga, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Mo Chen berdiri di antara penonton, gemetar karena kegembiraan. Lah bisa merasakan bahwa apa yang baru saja dialami Chen Ping bukanlah ranah pedang yang sebenarnya, melainkan ia telah memusatkan niat pedangnya secara ekstrim, membentuk penghalang tak terlihat. Meskipun tidak sekuat ranah pedang yang sebenarnya, penghalang itu jauh lebih unggul daripada para kultivator setingkatnya. Bahkan dia merasa lebih rendah darinya dalam hal memahami makna pedang. Hebat, hebat sekali Chen Ping. Pemimpin kota pedang suci tiba-tiba berdiri, bertepuk tangan dan tertawa. Aku sangat beruntung bertemu dengan orang jenius seperti dia seumur hidupku.
Para pemimpin dan tetua lainnya di meja VIP juga mengangguk, menatap Chen Ping dengan mata penuh kekaguman dan keheranan. Hanya wajah Zhao Jingfeng yang tampak begitu muram hingga air bisa menetes keluar. Awalnya dia mengira Chen Ping hanyalah seorang kultivator biasa yang beruntung, tetapi dia tidak menyangka Chen Ping memiliki kekuatan seperti itu. Perasaan krisis muncul dalam hatinya, dan dia samar-samar merasa bahwa Chen Ping mungkin menjadi rintangan terbesar dalam perjalanannya untuk memenangkan kejuaraan. Tuan, anak ini, Zhao Jingfeng menatap Qin Fengli dengan nada gelisah. Qin Lai berkata dengan dingin, itu hanya metode yang tidak lazim. Di perempat final, lawannya adalah Li Hanjiang. Aku ingin melihat apakah dia bisa melewati level ini. Pedang penghubung 7 bintang, milik Li Hanjiang telah mencapai tingkat penguasaan, dan tingkat kultivasinya berada di puncak tingkat kelima alam abadi duniawi, yang merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada para murid lembah es. Di mata banyak orang, bahkan jika Chen Ping dapat mengalahkan murid-murid lembah Hanbing, ia tidak akan pernah sebanding dengan Li Hanjiang. Pertandingan terakhir perempat final adalah antara Chen Ping dan Li Hanjiang. Permainan ini menarik perhatian semua orang. Di satu sisi ada kuda hitam di antara kuda hitam, Chen Ping, yang mengalahkan musuh-musuh kuat secara berturut-turut. Dengan kultivasi tingkat 8 dari alam Sanxian dan memahami penghalang pedang. Di sisi lain adalah Li Hanjiang, murid inti dari Seven Star Sword Sect yang telah terkenal sejak lama dan telah mencapai puncak level kelima dari Earthly Immortal Realm. Bahkan sebelum kedua pria itu mulai bertarung, tekanan tak terlihat sudah menyebar di atas ring. Li Hanjiang mengenakan jubah biru dan memegang pedang perak bertatahkan 7 permata biru. Pedang itu adalah pedang bintang 7, harta karun sekte tersebut. La menatap Chen Ping dengan ekspresi serius, tak lagi menunjukkan rasa jijik seperti sebelumnya. Ilmu pedang saudara, Chen memang sesuatu yang kukagumi. Tapi pertempuran hari ini menyangkut kehormatan sekte kita, jadi aku tak akar menunjukkan belas kasihan. Chen Ping membungkuk dan berkata, Saudara Li, tolong beri saya beberapa nasihat. Li Hanjiang tak berkata apa-apa lagi, La mengangkat pergelangan tangannya, dan pedang 7 bintang berdengung. 7 permata itu menyala bersamaan, memancarkan cahaya biru redup. 7 bintang berjajar, gaya pertama, langit berbintang. Sambil berteriak pelan, dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping bagaikan bintang, menghalangi semua rute pelariannya. Gerakan pedang ini mungkin tampak kacau, tetapi sebenarnya mengandung seni formasi yang luar biasa. Setiap cahaya pedang saling bergema, dan satu gerakan dapat memengaruhi seluruh tubuh. Orang-orang yang hadir terpesona, dan banyak kultivator pedang bahkan terkesima. Langkah yang hebat, ilmu pedang kakak senior Li meningkat lagi. Cahaya pedang itu begitu pekat sehingga mustahil untuk menghindarinya. Chen Ping mungkin dalam masalah kali ini. Menghadapi langit yang penuh dengan cahaya pedang, Chen Ping tetap tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan pedang pembunuh naga perlahan berputar di tangannya, membentuk roda pedang yang terlihat dengan mata telanjang. Saat roda pedang itu berputar, ia memancarkan cahaya keemasan redup, yang merupakan manifestasi dari konsentras niat pedangnya secara ekstrim. Ding ding ding. Cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan roda pedang emas, menimbulkan suara gemuruh yang keras, namun tidak satu pun yang mampu menembus pertahanan roda pedang tersebut. Li Hanjiang sedikit mengernyit, La tak menyangka pertahanan Chen Ping begitu kuat. 7 bintang berturut-turut, kelas 2, bintang-bintang bergeser. La membuat isyarat tangan dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang panjang di tangan kanannya. Cahaya pedang biru yang dipantulkan tiba-tiba berubah arah dan melesat ke arah Chen Ping lagi dari segala arah seperti bumerang. Dengan sudut yang bahkan lebih rumit dari sebelumnya. Perubahan taktik ini secepat kilat, membuatnya mustahil untuk dipertahankan. Namun,
Chen Ping tampaknya telah mengantisipasi hal ini, lah menggunakan teknik menginjak salju tanpa meninggalkan jejak semaksimal mungkin, dan sosoknya melesat menembus cahaya pedang bagai hantu. Saat pedang pembunuh naga diayunkan, ia selalu dapat menghindari cahaya pedang dengan jarak sehelai rambut, dan saat yang sama melakukan serangan balik dari waktu ke waktu, memaksa Li Hanjiang mengalihkan dirinya dari pertahanan. Kedua pria itu bertarung bolak-balik, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertarung puluhan ronde. Seven Stars Linked Sword, milik Li Hanjiang tidak dapat diprediksi dan mematikan. Ilmu pedang Chen Ping mungkin tampak biasa saja, tetapi ia selalu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengatasi kekerasan dengan kelembutan. Penonton terpukau oleh pertunjukan ini. Ini bukan lagi sekadar pertarungan sederhana, melainkan pertunjukan pedang yang luar biasa. Bagus. Pertarungan yang bagus. Ayo, Chen Ping, kakak senior Li sungguh hebat. Sorak-sorai itu memekakkan telinga. Di tribun VIP, pejabat kota suci pedang mengelus jenggotnya dan mengangguk berulang kali, luar biasa. Sebuah contoh, hebat dalam mengatasi kekerasan dengan kelembutan, dan sebuah ketidakpastian yang luar biasa. Kedua pemuda ini adalah masa depan kota suci pedang kita. Ekspresi Qin Lai semakin muram. Awalnya ia mengira Li Hanjiang bisa dengan mudah mengalahkan Chen Ping, tetapi ia tidak menyangka keduanya akan bertarung sedemikian rupa sehingga sulit untuk menentukan hasil akhirnya. 7 bintang berturut-turut, gerakan ketiga, 7 bintang menghancurkan bulan. Setelah pertempuran yang panjang, Li Hanjiang perlahan-lahan menjadi tidak sabar. Tiba-tiba ia meraung panjang dan mengeluarkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya tanpa ragu. 7 permata pada pedang 7 bintang memancarkan cahaya menyilaukan secara bersamaan. 7 cahaya pedang biru itu bagaikan 7 naga raksasa. Setelah berputar-putar di udara selama satu lingkaran, mereka menyatu menjadi bayangan pedang raksasa, yang menebas lurus ke arah Chen Ping dengan momentum yang menghancurkan dunia. Jurus pedang ini adalah yang paling mendominasi dalam pedang terhubung 7 bintang. Jurus ini menggabungkan kekuatan 7 cahaya pedang dan kekuatannya sebanding dengan serangan penuh seorang kultivator tingkat 6 di alam abadi bumi. Semua orang yang hadir terkesiap, bahkan napas mereka pun menjadi gugup. Sudah berakhir, pedang ini terlalu kuat, aku khawatir Chen Ping tidak bisa menangkisnya. Sayang sekali, dia melakukannya dengan sangat baik. Ling Xue dan yang lainnya begitu gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Hu Mazi bahkan memejamkan mata, tak berani melihat lagi. Menghadapi pedang yang menggemparkan bumi ini, secercah kegembiraan terpancar di mata Chen Ping.